tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah, dan kita ngobrol di sana, dan saya syahadatkan 14 orang di dalam gereja. Loh, itu 2009 aja, mungkin sekitar hampir 700 ya, 700 kurang 3 orang. Berarti Ustaz berapa? Ustaz kan dari lahir. Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini jalannya kita bersama, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video-video dari channel ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas Ustadz yang paling hebat ini. Ustadz jago teman-teman sekalian. Kenapa? Kok ada yang bertanya, kenapa terus bahas Ustadz Ahmad Kainama ini ya, Tante Kainama. Kalau Bang Deki Nganas ya bilang Tante Ahmad Kainama gitu ya. Dipanggil Tante teman-teman. Karena mulutnya itu yang terlalu manis untuk bicara ya. Jadi kalau tidak diluruskan, maka tentu saja banyak orang akan tertipu dan memberikan berita-berita hoax di masyarakat Indonesia. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, kita ada untuk meluruskan setiap takiyah atau kebohongan yang mereka jual dan juga penyesatan di mana mereka menjual ayat-ayat Alkitab kepada umat muslim yang tentunya muslim dalam tanda kutip, yaitu ekonomi lemah, pendidikannya kurang, tak ngerti bahasa Arab, tak paham apa-apa tentang Islam. Mereka yang penting yakin masuk surga dan dijanjikan kenikmatan-kenikmatan surga dan juga mungkin pahala-pahala di hari kiamat. Sehingga teman-teman sekalian sangat mudah mereka dikibulin menurut penjelasan daripada Bang Ade Armando. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan Ustadz Kainama ini yang katanya dia syahadatkan orang Kristen 14 orang di dalam gereja di Bandung. Ya, selesai ibadah dia berdiskusi kepada jemaat di sana. Akhirnya jemaat di sana 14 orang itu mualaf ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh seperti biasa, mari kita langsung saja untuk menonton videonya yang ada berikut ini. Indah ketika saya jadi Islam, bahwa saya disayang oleh saudara saya di sebelah. Sehingga bagaimana caranya supaya saya bukan hanya dibunuh secara karakter, tapi physically. Maksudnya tadi diperlihatkan mungkin saudari-saudari. Saya sudah merasakan bagaimana kerasnya pukulan softball, Ustaz. Bednya softball, asik. Sedap. Oh, luar biasa, luar biasa. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah. Dan kita ngobrol di sana, dan saya syahadatkan 14 orang di dalam gereja. Loh, itu 2009 aja, mungkin sekitar hampir 700 ya, 700 kurang 3 orang. Berarti Ustaz berapa? Ustaz kan dari lahir. Tidak enak. Di borgol itu tidak enak. Kayak masuk angin Ustaz. Kalau kita pasang kek gitu borgol, saya rasakan tidak enak. Anyep gitu. Tembung perut langsung masuk angin, gitu, gara-gara diborgol. Apalagi kalau ditaruh di sini, sadap, mantap Ustaz. Tarik bunyi klak, lalu pulang. Kau nanti sore ada ibadah jam 5, namamu masih ada. Kau naik mimbar nanti sore. Bayangkan kalau ditaruh. Saya rasa Ustaz sudah pernah lah. Oh, sedikit. Setelah diancam tadi akhirnya. Enggak, saya itu ditaruh kan, dibilang. Tapi saya nggak bisa, bilang saya sholat. Terus beliau yang bawa pistol ini bilang, kalau gitu aku tembak kau dengan darah Kristus. Kan itu kan bagus. Itu kan kalau menurut mereka kan adalah pekabaran. Kan? Misionarinya itu di sini kan. Misinya itu di sini. Aku tembak kau dengan darah Kristus supaya kau pulang lagi. Kau lahir bukan untuk jadi Islam. Kau lahir untuk naik mimbar dan jadi imam buat kami. Baik teman-teman sekalian, kita cut dulu sampai di sini. Seperti yang disampaikannya tadi, bahwasanya dia syahadatkan 14 orang di dalam gereja loh. Di dalam gereja ini. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan sendiri ya.
kalau ada orang Kristen yang bisa disahadatkan, ya, yang tadinya habis dengarkan firman Tuhan dari seorang gembala, seorang pendetanya, lalu begitu diskusi dengan Ustaz Ahmad Kainama, akhirnya mereka dikacaukan, mereka diberikan pengajaran-pengajaran baru dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka mereka sah jadi Islam karena itu persyaratan bagi umat muslim. Nah, teman-teman sekalian, ini sama halnya ketika kita mendengarkan momok Papua. Ya, ada satu video-video lucu dari Papua itu, ya misalnya ya bikin kita ketawa ya, stand up komedi begitu. Wih, luar biasa, dia dapat 14 orang itu ya. Kayak cari ikan gitu. Dia udah dapat 14 orang ini. Kebahagiaan, tepuk tangan dong. Ya kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat bohong sekali. Tidak pernah terjadi demikian. Saya berani nih, telinga saya bisa potong ini. Gitu. Kalau Ahmad Kainama bisa membuktikan orang-orang yang disahadatkannya 14 orang itu di Bandung, gitu loh. Coba kasih datanya. Saya pun nanti ya akan pertimbangkan, mungkin saya bisa ikut agama Anda, Pak Ustadz. Kalau saudara bisa memberikan bukti, ya. Karena selama ini kita bongkar tentang kebohongan-kebohongan Anda, sampai sekarang tidak ada klarifikasi dan juga tidak ada yang namanya pembuktian dari Ahmad Kainama ini, di mana dia mengaku sebagai pendeta, lulusan dari Israel, S3 lah, dan ya macam-macam, ya jago bahasa Ibrani Yunani lah, walaupun sudah pernah dipermalukan oleh Bapak Pendeta Gracia Pelo. Ya, nah teman-teman sekalian, yang lebih ngerinya lagi nih, ada satu ini, fitnah kejinya kepada orang Kristen, bahwasanya dia pernah diborgol oleh orang Kristen, bahkan ditaruh pistol di kepalanya untuk ya harus melayani di mimbar ya. Mari kita mendengarkan cuplikan videonya yang ada berikut ini. Tidak enak. Di borgol itu tidak enak. Kayak masuk angin, Ustaz. Kalau kita pasang kek gitu borgol, saya rasakan tidak enak. Anyep gitu. Kembung perut langsung, masuk angin. Gitu. Gara-gara di borgol. Apalagi kalau ditaruh di sini. Aisyah. Mantap, Ustaz. Tarik bunyi klak, lalu pulang. Kau nanti sore ada ibadah jam 5, namamu masih ada. Kau naik mimbar nanti sore. Bayangkan kalau ditaruh. Saya rasa Ustaz sudah pernah lah. Oh, sedikit. Berbagi sedikit. Setelah diancam tadi akhirnya enggak, saya itu ditaruh kan, dibilang. Tapi saya nggak bisa, bilang saya sholat. Terus beliau yang bawa pistol ini bilang, kalau gitu aku tembak kau dengan darah Kristus. Kan itu kan bagus. Itu kan kalau menurut mereka kan adalah pekabaran. Misionarinya itu di sini kan. Misinya itu di sini. Aku tembak kau dengan darah Kristus supaya kau pulang lagi. Kau lahir bukan untuk jadi Islam. Kau lahir untuk naik mimbar dan jadi imam buat kami. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita dengarkan dari dia ya. Jadi orang-orang Kristen itu datang ya, yang dia diborgol, kemudian diancam dengan satu senjata mungkin dikasih di kepalanya gitu ya. Lalu dikatakan kepadanya bahwa nanti sore itu ada seminar ya, ada ibadah, maka kamu harus naik mimbar ya, gitu ya. Lalu katanya dia tetap mempertahankan itu dan katanya dia harus sholat gitu ya. Tidak mungkin saya harus melayani di gereja, saya sudah muslim. Begitu kurang lebih ya. Jadi akhirnya teman-teman sekalian, seorang Kristen itu katakan kepadanya, kalau begitu saya tembak kamu dengan darah Kristus. Nah, ini sebuah strategi penginjilan kata dia ya, menyampaikan Injil. Teman-teman sekalian, inilah kebohongan-kebohongan daripada Ustadz Ahmad Kainama ini. Ya, orang Kristen tidak pernah memaksakan. Orang Kristen paling taat dengan aturan undang-undang yang memberikan kebebasan untuk memilih agama masing-masing. Kalau ada orang Kristen yang masuk Islam, itu kita nggak kepo. Silakan. Karena kita tahu bahwa itu sudah ditentukan oleh Tuhan padanya. Kalau ya dia itu orang yang taat terlebih dahulu dengan firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja misalnya, lalu tiba-tiba masuk ke agama Islam. Itu kami tidak terlalu kepo. Kenapa? Karena Alkitab sudah mencatat bahwa di hari terakhir ada banyak orang yang murtad. Banyak yang terdahulu akan menjadi terkemudian dan banyak yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Maka kami tidak pernah kepo Ustadz Ahmad Kainama. Silakan saja. Maka sangat bohong ya, ini takiyah daripada Ustadz Ahmad Kainama kalau dia pernah diancam demikian harus melayani ya. Orang bodoh yang mau memaksakan itu, masa harus diancam hanya gara-gara macam itu saja karena
udah masuk Islam lalu tidak mau melayani di gereja lagi gitu. Akhirnya Anda diancam lah. Ini tidak pernah terjadi ya. Kalau kita kaitkan teman-teman sekalian, justru ajaran semacam ini ada di ajaran agama baru Anda, Ustadz Ahmad Kainama. Karena barang siapa yang murtad dari Islam, halal darahnya. Gitu, udah udah jadi kafir, jadi harus diperangin. Itu di ajaran Anda. Di ajaran Kristen tidaklah demikian. Kalau memang dia haknya, dia putuskan, ya tidak mungkin lehernya dipotong dong. Kalau dia memilih agama Islam, silahkan saja. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kesimpulan saya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama, ini bohong, ini hoax, ini pembohongan dan pembodohan terhadap umat Muslim dan juga kepada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya teman-teman sekalian, sampai di sini komentar kita. Silakan teman-teman sekalian nilai sendiri Ustadz Ahmad Kainama ini. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.